Yo dan halo lor, kembali again ya. Dan welcome back lagi di channel Aslan Farm. Semoga Anda yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan selalu segala urusannya. Oke, amin ya lur ya. Oke, jadi sesuai informasi saya di video saya yang berjudul panen ikan nila 5-9 ons di akhir tahun baru lalu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana sistem tebar di bawah ideal bisa jauh lebih menguntungkan. Dan di video ini sesuai dengan judulnya juga, saya akan membuka secara detail bagaimana analisa usaha budidaya saya yang kemarin itu lur. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan juga subscribe-nya dulu ya lur. Dan aktifkan notifikasinya. Oke, let's go. Oke, jadi gini lur. Ya ceritanya kemarin itu saya panen ikan nila tahap akhir. Jadi kemarin itu ya bisa dikatakan lumayan lah ya. Dan dari hasil panen tersebut bisa mencetakkan ukuran ikan nila yang saya panen itu menurut saya ya cukup jumbo ya lur ya. Jadi di kisaran 5 ons sampai 9 ons lur. Dan alhamdulillah, mengapa topik ini saya buatkan video? Karena ya bagi saya ini cukup menarik ya lur ya untuk dibahas, sekaligus membuat saya cukup terkejut dengan perbedaan hasil yang cukup signifikan positif lur. Sebelum saya ke pokok pembahasan inti, yaitu tentang analisa bisnis budidaya yang saya alami kemarin, yang periode budidaya kemarin, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang rincian periode kemarin lur. Untuk kolam saya, yaitu kolam terpal dengan ukuran diameter 6. Dan saya tebar kurang lebih sekitar 2 kuintal dengan size daging. Ya julukannya seperti itu ya lur ya, untuk benih ikan yang kondisi bobotnya besar. Dan kebetulan benih yang saya tebar yaitu berisi 1 kilo isi 6 ekor. Jadi bisa dijual juga sebetulnya lur ya. Dengan total kurang lebih sekitar 1000-1200 ekor lur. Walah, pantesan ukuran tebar gede bisa panen ukuran 9 ons cepet lah kalau kayak gitu. Ya lur, gimana ya, saya nggak menutup rahasia juga sih kalau saya tebar ukuran daging. Bagi saya, bisnis itu sebenarnya ya kembali lagi ujung-ujungnya tetap cuan ya lur ya. Bukan zamannya gede-gedean gengsi untuk menunjukkan keahlian masing-masing. Bisa gedein benih nila ukuran 1-2 cm ke sekilo isi 2 dalam waktu 3 bulan. Bagi saya ya mohon maaf, menurut saya itu cara yang sudah kuno ya lur ya. Kalau kita mampu menghasilkan perputaran uang yang lebih cepat, ya kenapa tidak? Toh ujung-ujungnya sama aja, yang dijualkan bobot ikannya ya, bukan gede-gedean gengsinya yang dijual gitu. Kalaupun ada cara yang memang bisa mempercepat budidaya ikan nila dari benih ukuran 1-2 cm ke ukuran 9 ons per ekor hanya dalam waktu 3 bulan pun, saya akan ya istilahnya bakal coba cara itu juga gitu. Nggak akan munafik ya lur ya. Kalau misalkan memang lebih cuan ya kenapa tidak dicoba kayak gitu. Oke, kembali lagi ya lur ya. Jika total ikan dihitung berdasarkan kubikasi, maka dalam satu kubiknya hanya ada sekitar 35-40 ekor lur. Dan hal inilah yang membuat postur badan ikan nila yang saya hasilkan berpunggung, terus dagingnya tebal, dan juga bobotnya jos lur. Seperti itu. Oke lur, sekarang kita langsung ke pembahasan intinya saja ya. Jadi bagaimana analisa bisnis periode budidaya kemarin dan berapa omset yang dihasilkan dari budidaya nila kemarin lur. Berikut ini adalah rinciannya. Untuk yang pertama, pembelian benih ukuran daging sebanyak 2 kintal ya lur ya, dengan ukuran 1 kilo isi 6 ekor dan juga 7 ekor. Dan dengan harga per kilonya
sekitar 20.000 gitu. Jadi kalau misalkan di total 1.200 ekoran ya lur ya dalam satu kolam seperti itu. Dan biaya yang perlu saya tanggung untuk benihnya saja yaitu sekitar 4 juta lur gitu. Itu tapi saya belum menambahkan biaya transportasi untuk ngambil benih ya lur ya gitu. Lalu poin yang kedua yaitu beban biaya listrik lur untuk selama periode budidaya, yaitu kurang lebih 4 bulan gitu. Sebetulnya di bulan keempat itu tidak banyak membutuhkan banyak listrik ya lur ya, karena saya basis biovlog yang tebarnya di bawah ideal. Watt supercharge yang saya setting pun itu kurang dari 100 watt ya lur ya gitu. Jadi 100 watt aja itu sebenarnya sudah cukup untuk mengaerasi 1.200 ikan di dalam kolam diameter 6. Dan inilah salah satu keunggulan tebar di bawah ideal ya lur ya. Di sisi lain bisa hemat listrik, dan juga kalau misalkan mati lampu pun tidak perlu bingung untuk bergegas menyalakan genset lur. Seperti itu. Bahkan hingga panen pun yang di bulan keempat kemarin sebetulnya listrik yang sudah saya beli setiap bulannya itu masih sisa banyak lur gitu. Namun ya tetap ya, ketika berbicara bisnis tetap, jadi apa yang kita beli itu tetap harus dihitung ya lur ya, seperti itu. Lalu poin yang ketiga lur, yaitu pembelian peletnya lur. Nah di sini lur biaya terbesar yang saya keluarkan. Kebetulan di daerah saya pelet untuk brand 781 cukup mahal ya. Jadi di kisaran 328.000 lur untuk ukuran min 3-nya gitu. Dan untuk ukuran min 2 dan min 1 tentu jauh lebih mahal lagi ya lur ya. Seperti itu. Untuk periode kemarin ini saya habis kurang lebih sekitar 36 sak lur. Dan sebetulnya masih ada sih 1 sak lah sisa gitu, karena ya keburu untuk dipanen ya lur ya. Jadi orangnya itu tiba-tiba dadakan minta segera dipanen gitu loh, karena stoknya kehabisan kayak gitu. Tapi ya inilah menjadi nilai plus juga ya lur ya. Jadi pelet yang sisa ini istilahnya bisalah buat disimpan untuk siklus selanjutnya atau untuk diberikan ke siklus selanjutnya. Seperti itu lur. Oke, tadi sudah berbicara tentang pengeluarannya lur ya. Nah sekarang kita berbicara bagaimana sih hasilnya gitu. Dengan kondisi dan juga jumlah pakan yang sudah saya berikan, saya menghasilkan total panen yang saya lakukan bertahap dengan total 1,2 ton atau sekitar 1.212 kilograman lur, sekitar itu. Bagaimana lur menurut kalian? Ya bagi saya, karena ini baru tahun kedua saya berbudidaya, ini cukup luar biasa ya lur ya, signifikan positif bagi saya dan sangat wow buat saya gitu. Apalagi kemarin pas waktu tahun baru harga nilai itu cukup melonjak tinggi ya lur ya. Jadi bisa sampai 27.000 per kilonya gitu. Jadi ya alhamdulillah 100 kali. Dan jangan lupa selamatannya dulu lur, kan gitu ya lur ya gitu. Oke, perihal FCR-nya lur, seperti kalian bisa lihat di layar juga. Jadi dengan total pakan yang saya habiskan sebanyak 36 sak atau sekitar 1080 kilo, dan total bobot ikan saat panen ketemu sekitar 1.212 kg, maka FCR-nya itu ketemu 0,89 lur gitu. Dan hal ini tercapai karena faktor bibit yang saya tebar ya lur ya, sejumlah 2 kintal gitu. Jadi bobot dari ikan yang saya tebar pun sudah menyumbang sekitar 2 kintal tersendiri ya lur ya gitu. Jadi wajar lah kalau misalkan FCR yang saya capai itu bisa 0,89 seperti itu. Oleh karena kondisi itu, dengan alhamdulillah saya bisa infokan ke kalian semua lur, kalau saya bisa mencapai omset 32,7 juta pertama saya selama berbudidaya kurang lebih 2 tahun ini lur gitu. Dan pastinya video ini saya buat dengan tujuan bukan untuk ria ya lur ya,
Saya buat video ini dengan tujuan agar rekan-rekan semua di luar sana juga bisa termotivasi untuk berpikir lebih kreatif lur. Jangan terpacu dengan hanya video-video yang ada di YouTube lur, gitu. Coba kalian berkreasi seunik mungkin yang dengan tujuan tujuan akhirnya tentu untuk mencari atau membuat kalian jauh lebih untung gitu lur, gitu. Oke, ya mungkin hanya ini ya lur ya yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Jadi kalau misalkan ada kata-kata yang saya ucap dari video ini menurut kalian salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya lur ya. Dan saya berharap jenengan semua bisa ambil sisi positifnya dan juga buang sisi negatifnya. Dan untuk yang terakhir, jangan lupa bantuannya untuk klik like dan juga silahkan di-share ke rekan pembudidaya lainnya ya lur ya, apabila video ini cukup bermanfaat. Oke, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya lur ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.